Halo semuanya, selamat datang kembali. Kalau kalian sering mampir ke source saya, pasti sudah tidak asing dengan angka-angka tentang Titanic. Tapi jujur saja, setiap kali saya mengedit video singkat, ada satu perasaan yang mengganjal. Rasanya nggak adil kalau tragedi sebesar ini cuma dibahas 1 menit. Kita semua tahu ceritanya. Kapal terbesar di dunia menabrak gunung es lalu tenggelam. Tapi, pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi di balik dinding baja itu? Di video panjang pertama ini, saya ingin mengajak kalian melupakan sejenak apa yang kalian lihat di film. Dan kita akan membedah kenyataan pahitnya langsung dari perspektif teknis dan sejarah. Kenapa kapal yang diklaim tak bisa tenggelam ini justru menyerah hanya dalam hitungan jam? Mari kita mulai perjalanannya. Kita mundur ke tahun 1912. Titanic bukan sekedar kapal. Dia adalah simbol kesombongan manusia atas alam. Dengan panjang 269 meter, hampir 3 kali lapangan bola, kapal ini dirancang untuk menjadi benteng terapung. Disinilah letak kesalahan pertamanya, ilusi keamanan. Para insinyurnya sangat yakin dengan sistem pintu kedap air mereka. Mereka pikir, bahkan jika 4 kompartemen depan bocor, kapal ini tetap akan mengapung. Keyakinan inilah yang membuat mereka merasa tidak perlu membawa banyak sekoci untuk semua orang. Karena bagi mereka, sekoci hanya akan merusak pemandangan mewah di dek kapal. Bayangkan, di saat orang-orang di kelas 1 sedang menikmati makan malam mewah dengan harga tiket jutaan rupiah, di bawah sana, di ruang mesin, para pekerja berkeringat hebat hanya untuk menjaga sang raksasa ini tetap melaju di kecepatan maksimal. Ambisi untuk sampai di New York lebih cepat ternyata menjadi salah satu pemicu bencana yang tidak ada yang menduganya. 14 April 1912, pukul 23.40. Lautan malam itu sangat tenang, bahkan terlalu tenang. Tanpa adanya ombak yang pecah di kaki gunung es, para pengawas di atas sana hampir mustahil melihat ancaman dari kejauhan. Ditambah lagi, mereka tidak memiliki teropong karena kunci kotaknya tertinggal di pelabuhan. Saat gunung es itu terlihat, semuanya sudah terlambat. Perintah kirih penuh diberikan, tapi kapal sebesar Titanic butuh waktu dan ruang untuk berbelok. Dan disinilah ironi terbesarnya. Jika Titanic menabrak gunung es itu tepat di bagian depan, kemungkinan besar ia tidak akan tenggelam. Kapal itu dirancang untuk menahan benturan depan. Tapi karena mereka mencoba menghindar, gunung es itu justru merobek lambung samping kapal sepanjang 90 meter. 5 kompartemen bocor. Ingat apa yang saya katakan di awal. Kapal ini hanya bisa bertahan jika maksimal 4 kompartemen yang bocor. Thomas Andrews, sang perancang kapal yang ada di atas sana, langsung tahu saat itu juga. Titanic punya sisa waktu tidak lebih dari 2 jam sebelum akhirnya terkubur di dasar samudra. Di saat air mulai menelan lantai-lantai bawah, di dek atas kehidupan seolah masih berjalan normal. Musik masih dimainkan, dan banyak penumpang kelas 1 yang menolak masuk ke skoci karena mereka merasa lebih aman di atas kapal raksasa ini daripada di skoci kecil di tengah lautan gelap. Inilah bagian yang paling menyayat hati dari tragedi ini. Karena keterbatasan skoci, muncul aturan wanita dan anak-anak terlebih dahulu. Kita sering melihat ini di film sebagai aksi heroik, tapi di dunia nyata, ini adalah keputusan antara hidup dan mati yang memisahkan ribuan keluarga untuk selamanya. Sementara di kelas 1, sekoci diturunkan setengah kosong. Penumpang kelas 3 di bawah sana berjuang melewati labirin kapal yang mulai miring, hanya untuk menemukan bahwa semua sekoci sudah tidak ada. Dari 2.200 nyawa di atas kapal, lebih dari 1.500 diantaranya tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi. Titanic tenggelam bukan hanya karena gunung es.
Ia tenggelam karena kombinasi dan kesombongan, kesalahan teknis, dan nasib buruk yang terjadi secara bersamaan. Tapi, dari tragedi ini, dunia banyak belajar. Aturan pelayaran berubah total. Setiap kapal wajib memiliki sekoci untuk semua orang. Dan radio komunikasi harus aktif 24 jam. Tragedi ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang benar-benar tak bisa tenggelam di hadapan alam. Terima kasih sudah menonton video panjang pertama saya. Jujur, saya sangat gugup membawakan narasi ini dengan suara sendiri. Tapi, saya ingin berbagi perspektif yang lebih dalam dengan kalian. Menurut kalian, apa pelajaran terbesar dari Titanic? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita diskusi sehat di sana. Jangan lupa like kalau kalian suka gaya video seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.